Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Dengarkan firman Tuhan hari ini dari Kolose pasal 3, dimulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 11. Tapi saya akan bacakan sampai 17, demikian firman Tuhan. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, manusia adalah mahkota ciptaan Allah, yang diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Sebagai mahkota ciptaan, manusia itu dianugerahi oleh Allah, yaitu pikiran, untuk mengolah kehidupan yang lebih baik dan menjaga keutuhan ciptaan tersebut. Kemudian dianugerahkan juga hati atau perasaan untuk menimbang apa yang dipikirkan dan untuk peka dan mau berempati terhadap penderitaan orang lain. Yang kemudian yang ketiga diberikan hasrat, nafsu atau keinginan yang membuat hidup jadi bergairah dan indah. Hidup indah dan berwarna serta bergairah adalah karena adanya keinginan. Misalnya keinginan untuk makan. Keinginan untuk makan tentu membuat kehidupan itu menyenangkan, karena tanpa nafsu makan tidak ada kenikmatan dalam makan. Seseorang yang tidak memiliki keinginan atau tidak memiliki nafsu makan, tentu saja dia sudah sakit. Karena itu dulu tanda seseorang yang sakit parah dikatakan, kalau ditanyakan bagaimana kondisinya, sudah susah, sudah parah. Kenapa rupanya? Sudah tidak mau makan lagi. Maka orang yang tidak mau makan atau tidak punya nafsu makan, sama saja sebetulnya sudah mendekati akhir hayat dari hidupnya. Maka tanda manusia yang hidup sehat masih punya gairah untuk makan. Yang kemudian nafsu tidur. Insomnia adalah penyakit susah tidur. Menjadi salah satu penyakit yang melelahkan dan menyiksa si penderita. Dalam tingkat yang parah, penderita insomnia ini harus makan obat tidur dan lama-lama bisa menjadi ketergantungan. Maka seseorang yang tidak punya keinginan atau nafsu tidur tidak dapat menikmati enaknya istirahat, dan seseorang yang tidak dapat tidur, hidupnya akan merasa tersiksa. Kemudian keinginan untuk bekerja.
Tanpa keinginan untuk bekerja, seseorang akan malas untuk beraktivitas, dan tanpa aktivitas, dia tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya, dan tidak ada karya yang tercipta dari orang yang malas seperti ini. Masih banyak lagi keinginan-keinginan manusia itu yang membuat hidup itu indah dan bergairah. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas. Keinginan manusia tidak mengenal batas, tidak mengenal kata cukup. Apabila keinginan itu dibiarkan liar atau tidak terkendali, maka keinginan tersebut akan membuat manusia itu senantiasa kehausan dan kelaparan untuk memuaskan keinginannya. Maka usaha untuk memuaskan keinginan itu yang tidak terbatas tersebut membuat manusia itu jadi keletihan dalam kehidupan ini, berbeban berat. Dan kemudian usahanya untuk memuaskan keinginan yang liar itu bisa saja membuat manusia itu mati penasaran dalam pemuasan keinginan yang tidak terbatas dan tidak pernah terpuaskan tersebut. Yang berikut, keinginan yang tidak terkendali membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Keinginan manusia yang tidak terkendali, yaitu keinginan yang melebihi kebutuhan, akan membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Contohnya Adam. Semua sudah diberikan oleh Tuhan yang berupa kebutuhannya. Tapi Adam menginginkan lebih daripada apa yang ada, maka dia menurutkan keinginan liarnya dan jatuh ke dalam dosa karena melanggar hukum yang diberikan oleh Tuhan. Dan di negara kita ini juga terjadi seperti itu. Koruptor-koruptor itu, sesungguhnya mereka korupsi bukan untuk kebutuhannya. Karena sesungguhnya para koruptor itu adalah para pejabat. Dan kalau dia pejabat, tentu kebutuhan dasar hidupnya, bahkan lebih daripada kebutuhan dasar sudah ada. Tapi karena keinginannya melebihi apa yang dia butuhkan, maka membuat dia jatuh kepada berbagai tindakan pelanggaran hukum dan melakukan dosa. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pikiran, perasaan, dan nafsu atau hasrat atau keinginan itu baik dan berguna dalam kehidupan adalah sepanjang ketiga-tiganya diletakkan di bawah keinginan dan kehendak Allah. Keinginan yang tidak terbatas adalah awal kejatuhan Adam masuk ke dalam tipu daya iblis dan kemudian jatuh ke dalam dosa. Karena itu, firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk mematikan semua keinginan jahat yang duniawi. Di ayat 5 dikatakan yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan seterusnya. Dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui dan diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Allah di ayat 10. Supaya kita memiliki kuasa dan kemampuan untuk mematikan semua keinginan duniawi yang jahat tersebut, dan supaya kita diperbaharui senantiasa menurut gambar Allah, maka pembaharuan itu harus dimulai dari hati kita. Maka untuk itu, hati kita harus dipimpin oleh damai sejahtera Kristus. Hal itu diucapkan Paulus di ayat 15. Hati yang dipimpin oleh damai sejahtera Kristus akan memampukan kita untuk membuang dan mematikan segala sesuatu yang duniawi. Sehingga kita hidup dibaharui. Manusia lama kita mati bersama dengan Kristus, manusia baru kita dibangkitkan di dalam Yesus. Maka dengan kuasa pimpinan damai sejahtera Allah di dalam hati, kita akan dapat membuang segala berhala, yaitu keinginan dan hawa nafsu duniawi kita. Yang pertama sekali, keserakahan. Saudaraku yang terkasih, manusia sangat serakah. Dia selalu ingin lebih daripada apa yang dibutuhkannya. Karena itulah manusia mau merusak alam. Manusia mau membunuh sesamanya, mau menipu sesamanya demi mendapatkan lebih, dan itu adalah keserakahan. Membuang segala berhala, yaitu hidup seksualitas, free sex, perkawinan sejenis, dan lain-lain. Sodomi itu yang terjadi, yang harus dibuang dan dilawan terus-menerus. Dan kemudian kebusukan hati juga harus dibuang, yaitu marah, geram, fitnah, kata-kata kotor, dan dusta. Perkataan-perkataan kita harus baik. Sebagai manusia baru yang hatinya dipimpin oleh damai sejahtera Kristus, maka kita dimampukan untuk yang pertama, hidup rukun dalam damai sejahtera.
Tidak ada lagi perbedaan antara Yunani dan Yahudi, budak atau orang merdeka. Persekutuan tidak disekat lagi oleh status sosial. Persekutuan yang rukun bukanlah kontrak sosial yang dibangun atas dasar kepentingan dan keuntungan. Persekutuan yang rukun tersebut dibangun dan diikat oleh kasih Kristus. Karena itulah di ayat 15 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih menjadi pengikat yang sempurna, karena kasih tidak memandang perbedaan, dan bahkan kasih menutupi banyak sekali dosa. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, panggilan hidup baru bagi kita adalah meninggalkan semua hasrat duniawi kita, meletakkan keinginan kita di bawah pimpinan daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita dapat hidup berdamai dengan Tuhan dan kemudian berdamai dengan sesama, dan di dalamnya kita dapat saling membangun satu dengan yang lain dalam perkataan yang lemah lembut, yang saling meneguhkan dan saling menguatkan, tetapi menanggalkan dan meninggalkan semua dusta, kegeraman, caci maki, dan juga pertikaian. Dengan demikianlah kita utuh diikat tali Kristus, kita di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Selamat hidup baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami diikat tali kasih Kristus untuk hidup rukun sebagai satu tubuh Kristus yang dapat saling menopang, saling mendoakan, saling membangun satu dengan yang lain. Maka mampukan kami melakukannya hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.